Tidak bisa dipungkiri jika kekuatan militer Cina saat ini dianggap oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai ancaman wilayah kedaulatannya. Sebab pasca Cina masuk ke wilayah Laut Natuna Utara yang juga diklaim oleh Tiongkok sebagai zona ekonomi eksklusifnya, Beijing kembali melancarkan serangkaian serangan aksi propagandanya di wilayah Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, terutama adalah untuk menggertak militer Taiwan. Selain itu, persitegangan Beijing dan Taiwan ini seakan kian semakin memuncak setelah Cina kembali mengerahkan sebanyak 18 unit pesawat jet tempurnya untuk mengacak-ngacak wilayah Taiwan dan termasuk melintasi garis tengah selat Taiwan yang sangat sensitif akan terjadinya gesekan yang tidak terduga. Namun, pasca Taiwan menyatakan sikap untuk berdiri sendiri dan menjadikan Taiwan sebagai negara, Cina ternyata seakan tidak main-main dengan ancamannya dan akan menggunakan kekuatan militernya terhadap Taiwan bila pulau demokrasi tersebut tidak tunduk di bawah kekuasaan Cina saat ini. Sebagaimana pernyataan Cina pada Sabtu 10 Oktober 2020 kemarin. Selain itu, Cina juga telah menggelar simulasi serangkaian serangan habis-habisan terhadap Taiwan sebagai bentuk peringatan keras dari militer Cina terhadap Taiwan yang tetap bersikukuh untuk berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Republik Rakyat Cina. Menurut sumber media informasi terkait, di dalam simulasi pertempuran atau penyerangan terhadap Taiwan, terlihat jelas jika Cina menggunakan drone, pasukan khusus, dan pasukan udara secara bertahap untuk mempersiapkan invasi besar-besaran terhadap Taiwan. Adapun laporan simulasi latihan tempur atau penyerangan terhadap Taiwan yang sangat mengerikan itu telah dilaporkan oleh media CCTV yang merupakan saluran media penyiar milik pemerintah Cina dan menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir sebuah outlet media pemerintah memberitahu semua tentang persiapan untuk menyerang negara Taiwan. Di dalam penyerangan atau invasi militer tersebut memang tidak bisa dipungkiri jika menandai tindakan agresi terbaru dari Beijing di Laut Cina Selatan dan mengikuti peningkatan kehadiran Angkatan Laut Cina di perairan sengketa setelah menandai terjadinya krisis perdamaian antara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Namun, adapun simulasi serangkaian serangan militer secara besar-besaran oleh armada tempur PLA Cina di Hari Nasional Taiwan adalah dengan melakukan simulasi penyerangan pada malam hari. Hal tersebut dapat kita lihat menurut laporan CCTV media informasi milik pemerintah Cina yang merinci bagaimana pasukan Cina masuk dari berbagai lokasi untuk menunjukkan kesiapan mereka di dalam melakukan invasi militer dengan menggunakan kekuatan tempur yang sangat luar biasa. Selain itu, di dalam laporan tersebut menambahkan bahwa latihan tempur itu dilakukan dengan integrasi efektif dari beberapa kekuatan tempur baru, meningkatkan kemampuan tempuri sebenarnya dari pasukan dalam pendaratan bersama dan hingga serangkaian serangan 3 dimensi. Sementara itu, di sisi lain, Beijing telah meningkatkan latihan militernya karena memandang Taiwan sebagai bagian dari Cina daratan dan tetap ingin menyatukan kembali Taiwan bersama Cina dengan cara apapun. Bahkan setelah Cina melakukan simulasi penyerangan tersebut, Presiden Tsai Ing-wen seakan merasa terdesak dan mendesak Beijing untuk melakukan dialog yang bermakna, ujar Presiden Taiwan menurut kutipan media pemerintah Cina tersebut. Selain itu, media asal negeri tirai bambu tersebut juga telah membocorkan rencana pemerintah Cina untuk segera melancarkan invasi militer yang disebut dengan kekuatan penuh dan menargetkan untuk menghancurkan Taiwan dalam waktu yang singkat. Bahkan menurut media informasi, segala persiapan telah dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Cina dalam beberapa waktu ini. Misalkan saja, kini Tentara Pembebasan Rakyat Cina telah menyiapkan armada tempur dalam skala darat, air, maupun udara yang telah siap untuk menyerbu dan tentara Cina pun dikabarkan telah siap 100%.
hanya tinggal menunggu perintah dari atasan mereka untuk melakukan invasi militer atau penyerbuan dalam skala besar-besaran terhadap Taiwan. Selain itu, pada hari Minggu 11 Oktober 2020, media informasi Global Times di dalam sebuah surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Cina juga telah membeberkan hal tersebut. Menurut mereka, pemimpin tertinggi Taiwan tersebut hanya bermain kata-kata dan berusaha mengelabui dunia internasional. Sementara itu, di sisi lain, media Global Times juga telah menyatakan bahwa Cina sedang membuat persiapan tingkat pertempuran penuh untuk kemungkinan konflik militer yang dapat menyerang pasukan separatis Taiwan, dan ini bukan hanya gertakan saja. Sebab Cina menganggap bahwa Taiwan adalah bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Cina, dan masalah Taiwan murni urusan internal Cina yang tidak mungkin adanya campur tangan asing, kata juru bicara Kedutaan Besar Republik Rakyat Cina di Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan yang dikirim kepada Newsweek pada Jumat 2020 kemarin. Selain itu, kemarahan Cina tersebut lantaran beberapa waktu ini provokasi yang dilakukan baik dari pihak Taiwan sendiri maupun dari pihak luar negeri seperti Amerika Serikat. Bahkan pada hari Rabu kemarin, kapal perusak Angkatan Laut USS Berry milik Amerika Serikat diketahui telah berlayar dan melintasi Selat Taiwan, yang dianggap Cina merupakan salah satu aksi provokasi Amerika Serikat terhadap Cina. Meski menurut mereka hal itu dianggap sebagai demonstrasi komitmen Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, namun Cina merasa perbuatan Amerika Serikat berlebihan dan sangat menghina kedaulatan Cina. Sementara itu, mendengar kabar mengenai perang antara Cina dan Taiwan yang hanya dalam hitungan hari, seorang petinggi Amerika Serikat pun menyampaikan saran pada pemerintah Taiwan. Adapun saran yang disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Robert O'Brien, yang dilakukan demi menyelamatkan Taiwan dari setiap serangkaian serangan militer Cina yang dinyatakan langsung pada hari Jumat kemarin, sehingga O'Brien menyarankan Taiwan segera meningkatkan pertahanannya untuk mengantisipasi serangkaian serangan dari militer Cina. Selain itu, Taiwan perlu melihat beberapa strategi penolakan area asimilasi dari anti-akses, kata O'Brien di dalam pernyataan singkatnya tersebut. Sehingga Cina akan berpikir berkali-kali untuk menyerang Taiwan dengan menggunakan rudal. Namun kemungkinan besar tentara Tiongkok akan lebih menggunakan strategi perang dengan menggunakan pasukan amfibi. Oleh sebab itu, taktik anti-akses tersebut lebih cocok dipergunakan oleh Taiwan di dalam pertempuran atau pertahanan diri.